Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah Alhamdulillah ada respon dari pihak MUI, khususnya MUI Rembang. Dalam hal ini beliau adalah ketua umum, yaitu Dr. Yai Haji Fakih Mudawwam MPDI, nggak tahu apa ini singkatannya. Nah, ada video beliau di YouTube yang beliau merespon daripada challenge daripada Mr. TM. Tetapi perlu diperhatikan ya, tetapi saya salut ya, karena beliau merespon kami yang itu sudah 3 tahun lebih ya, beliau kemudian respon. Tetapi di video beliau tetap belum bisa mengilmiahkan. Jadi beliau menjawab challenge saya ini masih dengan bahasa teoritis, yaitu apa? Pendekatan dengan dalil. Yang dipakainya adalah dalil Quran. Tapi alhamdulillah, jadi sebetulnya kami ini bukan benci Islam, bukan benci ulama, kiai, ustadz ataupun gus atau habib atau MUI, tidak. Ya, saya pun orang Islam, ya. Lihat di video-video saya tapi yang utuh ya, yang teliti. Kan di situ ada, sering saya sampaikan, kalau ulamanya lurus benar, kami junjung tinggi. Nah, makanya kami kritisi jika memang salah. Nah, makanya cara kami berdakwah memang agak aneh ya. Karena banyak orang itu ingin terlihat baik, betul nggak? Betul. Dan nggak ada yang mau terlihat buruk. Nah, saya nggak apa-apa lah terlihat buruk, terlihat jelek, terlihat apalah. Makanya dituduh orang yang ini aliran sesat, nista agama. Tapi nyatanya sampai 3 tahun kan nggak ada personel yang saya rugikan, betul ya? Betul. Nggak ada. Saya tidak benci personal, enggak ada. Tetapi pendapat pikiran yang salah itu yang harus kami luruskan. Makanya kami keluarkan challenge ya. Bagaimana caramu praktek syahadat dan mengingat Allah tetapi secara praktikal ilmiah. Jadi beda ya antara teoritis, ilmiah dan praktis. Teoritis itu masih berupa dasar-dasar hukum, baik Quran maupun hadis, literasi dan sebagainya. Tetapi ilmiah berarti sudah bisa dinalar masuk akalnya. Baru kemudian bisa praktis atau dipraktekkan. Bagaimana cara prakteknya? Makanya Islami itu ilmiun wa amaliyun. Jadi ilmiah, maka baru bisa dipraktekkan. Tetapi saat ini memang agama telah rusak.
Bukan Islam yang datang dari Allah itu rusak, bukan. Prakteknya yang keliru. Jadi tidak ada lagi ya, tadi kan saya sampaikan ya, teoritis ya, kemudian ilmiah, kemudian praktis. Nah, teoritis ini adalah wacana, hukum, kaidah, cerita, undang-undang, literasi dari Quran, dari hadis, dari bacaan, mendengar, melihat, diskusi, tanya jawab dari pesantren, IAIN dan sebagainya. Tapi harus ditingkatkan lagi ke nalar ilmiah. Ilmiah itu apa? Cocok dengan nalar, cocok dengan hukum sunatullah yang berlaku, cocok dengan kaidah ilmu pasti pengetahuan. Itu ilmiah. Itu belum praktik ya, belum praktek, belum. Teoritis, ilmiah, baru praktis. Nah ini. Nah ternyata sampai 3 tahun pun nggak ada yang menerangkan agama syahadat dan mengingat Allah secara praktis ya. Kan saya udah bilang, saya challenge ya, nggak mungkin ada yang nongol. Karena inilah saya tunjukkan bahwasanya praktek agama di sini telah rusak. Rusaknya kenapa? Yaitu tidak mengakui adanya Rasul di zaman kita sendiri. Padahal ayatnya ada nggak? Nah, saya nggak cuma ngomong masuk akal nalarto. Saya kan ada ayat-ayatnya. Contohnya ya, At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu ayat, itu Quran ya. Jangan kemudian saya itu ngomong dalil tok tanpa nalar. Itu keliru. Saya ngomongnya dalil, ya nalar masuk akal dan logika prakteknya. Agar bisa dipahami. Makanya orang banyak yang cocok, tapi juga banyak yang kontra karena dianggap ini asing ya, dan juga seolah-olah gimmick saya memang menjengkelkan orang. Tapi saya nggak ada menyerang pribadi, nggak ada. Kalaupun ulamanya benar, saya junjung tinggi. Demikian juga MUI kan tentu ada salahnya. MUI itu juga isinya manusia biasa, tuh nggak? Nah kalau ada salahnya ya wajib diingatkan sama-sama. MUI kan ulama-ulama. Kalau saya ulama saja loh saya hormati tinggi ya ulamanya. Apalagi MUI, ulamanya ulama. Tetapi yang benar. Nah, walaupun ya kami salut ya dengan yang disampaikan oleh beliau Romo Yai Dr. Kiai Haji Fakih Mudawam, beliau ketua MUI Rembang. Ya saya salut ya. Tapi silakan disimak ya. Apakah itu telah menjawab challenge saya tentang praktek syahadat dan mengingat Allah? Kan enggak. Ya. Jadi nanti kami setel videonya ya. Kemudian kita simak sama-sama dan saya akan tanggapi. Tapi ini bagus ya. Kami sangat apresiatif ya. Tapi ini jujur ya, kita enggak mencari-cari yang untuk menjelek-jelekan, tidak ya. Kita mencari yang terbaik. Walaupun menyampaikan kebenaran akan sangat menyakitkan, gitu. Itu sangat menyakitkan ya. Makanya kita simak bareng-bareng ya. Tapi karena coba ini saya pinjam dulu mic-nya. Nah, biar bisa 2. Video nggak usah di itu ya. Nanti bisa di share di linknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, dengerin ya. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, ini ada Ustaz Mr. TM. Saya. Ini nama aslinya siapa? Saya nggak tahu. Apakah ini Ustadz beneran atau Ustadz palsu? Mari
Palsu, anggap aja gitu. Apa Ustadz Mr. TM ini asli Ustadz atau gadungan? Inti pokoknya Ustadz Mr. TM ini seorang ustadz yang sangat membenci para ulama, membenci para gus-gus. Nah, ini saya jelaskan ya, biar detail ya per ini. Dan video nggak saya potong-potong, saya nggak memprovokasi, nggak membangun narasi baru, nggak ya. Ya, saya kan membenci ulama, gus-gus, kiai, habib-habib. Tidak. Yang saya koreksi adalah pandangan, pikiran, pendapat yang salah. Ya, keliru itu ya. Clear. Ya, clear ya. Clear. Jadi saya tidak membenci orangnya, tidak. Tapi mungkin beliau salah tangkap, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Kalau saya membenci ulama, tadi kan saya jelaskan. Saya, kalau ulamanya lurus, benar-benar ulama warasatul anbiya, saya junjung tinggi. Sering nggak saya bilang gitu? Sering. Berarti saya tidak membenci ulama secara umum, betul nggak? Betul. Tapi yang ada kriteria klasifikasi tertentu ya. Kalau saya benci, nggak mungkin saya kritisi, nggak mungkin saya terangkan metodologi, betul nggak? Betul. Saya cuma menghina, mencaci, tapi kan saya kan menawarkan solusi metodologi yang itu ilmiah, makanya saya dakwah ya. Jadi ini saya akan lanjutkan, tetapi dengan detail-detailnya ya. Membenci para buya, Tidak. membenci MUI. Tidak. Melalui mulutnya Mr. TM ini menghujat ulama dengan kata-kata. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak. Nah, ini kalau dilihat sepotong seolah-olah iya. Makanya kalau tabayun secara online dia begini, kalimat demi kalimat dipenggal, dijelaskan gitu. Kalau memakai penggalan-penggalan itu terbangunlah narasi seolah-olah saya membenci. Betul nggak di kalimat yang lain saya kalau ulama yang benar baik? Betul. Betul nggak saya junjung tinggi? Betul. Betul. Dan saya ini Islam juga. Nggak mungkin saya menghina-hina agama, apalagi agama samawi. Nah, cuman kalau sepotong-sepotong gini bahaya ya. Orang akan terprovokasi. Harusnya, misalkan ya, tabayun lewat online, harusnya seperti ini ya. Satu utuh ya, jangan dipenggal-penggal. Ini kan saya video beliau kan utuh. Di YouTube ya, bisa dicari bisa ya. Tapi makanya hati-hati ya, kepala dingin ya. Entaino janjono picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat bersaksi ya, bukan pengucapan, betul ya? Masih mami, betul ya? Nah ini ya, dalam hal ini challenge yang saya luncurkan adalah satu tentang kesaksian syahadat. Ya, bukan bunyi syahadat, bukan pengetahuan syahadat, bukan dogma syahadat, bukan makna syahadat, bukan. Di kalimat syahadat kan bersaksi. Kalimat kata kerja kan harus jelas, itu namanya jelas fi'il mudhari'. Kalimat kata kerja berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, tahu cara menyaksikan, dan tahu kronologi yang disaksikan. Karena beda antara melihat dan menyaksikan. Makanya saksi adalah orang yang melihat dalam ikrar sumpah, betul nggak? Iya nggak? Nggak sekedar melihat. Saksi itu adalah melihat tapi dalam ikrar sumpah, dan dia akan ditanya kronologinya. Contohnya ya, misalkan kebakaran di mana ya? Samuel, apakah Bapak di persidangan ini dihadirkan sebagai saksi? Bapak melihat dengan mata kepala Bapak sendiri dan dalam keadaan sadar di TKP, Pak? Iya, Pak, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, artinya apa? Beliau dihadirkan bukan sebagai dia sebagai pelihat, tapi nanti ditanyakan itu, ya enggak?
Sebabnya dari mana Pak apinya? Sebabnya dari apa? Ceritakan Pak. Nah itu loh. Kalau cuma melihat itu namanya penonton. Orang banyak lihat tapi nggak semua dijadikan saksi. Paham ya? Paham. Nah ini bunyi syahadat itu bersaksi. Itu kalimat fi'il mudhari ya. Jadi ini bukan lagi tentang teori syahadat, bunyi syahadat, makna syahadat, pengetahuan syahadat. Bukan. Coba ya. Diomongkan gimana? Aku bersaksi. Tapi kan nggak ada yang disaksikan. Nah inilah yang tidak bisa dibantah. Bahwasanya di dunia ada sifat wujudnya Allah. Ya, dalam hal ini semua kan tahu dalilnya. Sifat 20 kan hafal bahkan semua. Allah wujud ditambah. Itu dalil. Dalil itu apa? Literasi. Rujukan teori. Ya, belum nalar masuk akal belum. Ada nggak situ? Oh ada. Oh Allah sifatnya wujud loh ya. Kemudian oh bunyinya bersaksi. Bunyi syahadat itu dalil nggak tadi? Dalil. Jadi kita mengacu ke dalil. Saya disiplin sekali dengan dalil. Cuman kalau saya cuma ngomong dalil, nggak ada bedanya dengan orang lain. Makanya saya dalilnya seperlunya saja. Nalar masuk akalnya yang saya kuati. Supaya apa? Beda dengan orang lain. Nah kalau saya menjelaskan agama sama dengan orang lain, ya namanya bukan kritik. Betul nggak? Betul. Namanya kritik itu beda nggak dengan yang dikritik? Beda. Ya gitu ya. Nah, saya teruskan lagi. Nggak akan saya potong ya. Itu bersaksi ya. Bukan mengucapkan, betul ya? Betul kan? Masih mami, betul ya? Dan mengafir. Ya, bersaksi ya, bukan mengucapkan. Bunyinya loh ya. Bunyinya sampai sekarang kan. Makanya sampai saya kritiki. Kalau gak ada yang kau saksikan, rubahan syahadatmu. Aku ucapkan, aku yakini, aku percayai. Selesai. Cocok antara kalimat sama prakteknya cocok. Dilihat orang loh gak cocok. Antara bersaksi yang mengucapkan. Coba aja dinalar. Yang disaksikan maka berupa wujud, apa suara, apa rasa, atau bunyi tanya. Wujud. Maka menyaksikan dengan apa? Matamu, apa telingamu, apa hidungmu, apa? Mata. Loh ya. Kami teruskan lagi ya. Yang paling parah lagi. Nah, tentang tadi, tentang kafir. Islam ada nggak rukun syaratnya? Ada, disebut rukun Islam. Artinya apa? Islamu diakui ketika melewati syarat rukun, betul nggak? Betul. Lah kalau nggak Islam apa namanya? Kan kafir. Saya otomatis dengan orang yang tidak bisa syahadat dengan benar, walaupun dia ngakunya Islam, kan tidak diakui secara hukum. Betul nggak? Betul. Sama seperti kau beli HP, kan ada garansinya. Kemudian ada tulisannya syarat dan ketentuan berlaku, betul nggak? Betul. Yang di luar rukun syarat digaransi nggak? Tidak. Tidak. Yang di luar daripada rukun syarat Islam, maka Islamnya digaransi nggak? Tidak. Tidak digaransi. Walaupun kau ngaku Islam, tapi Islammu batal. Dan ini baru yang pertama loh ya. Rukun dasar pertama yaitu syahadat. Belum sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kita lihatkan ya. Jadi otomatis ya, yang tidak bisa bersyahadat dengan benar, maka otomatis kafir nggak? Kafir. Itu otomatis. Yang tidak memenuhi rukun syarat garansi, maka digaransi nggak HP-nya tadi? Tidak. Maka yang tidak memenuhi rukun syarat Islam, maka Islam digaransi nggak? Tidak. Sama. Saya ulangi lagi ya. ini mengatakan kalian itu jujur ya. Nah, kan? Kamu sholat itu mbah siapa? Apa yang kau ingat? Allah tak baik. Goblok. Nah, pelan-pelan ya. Saya tidak menghina Allah ya. Tapi ada kronologis di baliknya.
Banyak orang kan, jujur aja, termasuk Anda. Semua orang kan mengaku menyembah Allah, betul gak? Betul. Nah, saya tanya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Kan katanya Allah. Nah, sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Itu kan yang saya challenge. Dan 3 tahun lebih gak ada yang keluar. Betul Pak Johannes ya? Betul. Ya, karena apa? Logika ya, logika. Karena saya membahas ilmiahnya ya, bukan dalilnya. Dua ya. Mengingat berarti logikanya harus didahului dengan interaksi dengan panca inderamu. Betul. Entah satu, entah dua. Kau mengingat kentut dari apanya? Bunyi dan baunya. Nah, kalau sudah kau dengar bunyinya, kau cium baunya, ingat gak kentutnya? Ingat. Ya. Kalau kau ingat wujud dari apanya? Bentuk. Dari bentuk yang kau lihat, ya, betul nggak? Betul. Setelah kau lihat, maka ingat nggak bentuknya? Bisa Ingat. Demikian juga ya, yang terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Kalau nggak berinteraksi dengan panca inderamu, namanya ngayal. Contohnya ya, kamu akan punya anak ya, dia kuliah di Melbourne, ya. Anggapnya demikian. Kau nggak pernah tahu anakku, bisa kau ingat? Coba logika. Tidak bisa. Lah kenapa? Belum pernah berinteraksi. Belum pernah berinteraksi dengan panca indera, betul nggak? Betul. Nah, sekarang saya tanya, bisa kau ingat? Apalagi? Loh, iya toh? Ya ini logis loh ya. Makanya tadi ya, bedakan ya teoritis, ilmiah, baru praktis. Ilmiah mengarahkan nalar akalmu supaya logis, baru praktis. Kalau teori tok, semua orang tahu. Saya tahu, bunyi syahadat tahu, siapa aja tahu kalau semua orang yang belajar pendidikan agama Islam ya. Tapi belum Islam. Ya, gak sekedar mengaku-ngaku, gak sekedar syahadat bunyi, bukan itu ya. Jadi begitu ya. Apalagi tabayunnya dipenggal-penggal begini. Orang pasti akan menuduh saya jelek. Nyatanya sampai sekarang pun saya kan nggak ditangkap polisi, betul nggak? Betul. Karena saya tidak membenci ulama, tidak membenci Islam atau Buya Habib apa tidak. Cuman saya kerjain di medsos seolah-olah saya ini benci, padahal enggak. Yang detail ya, yang detail saya nggak pernah nyebut nama. Ketika saya nyebut nama, saya memberikan ruang untuk beliau. Contohnya ya, mudah-mudahan Ustadz Hadi Hidayat turun untuk menerang ini, plok, betul nggak? Betul. Saya nggak bilang Hadi Hidayat ini bukan. Kecuali contohnya ada statement yang keliru, itu yang tak bodohkan. Statementnya, bukan orangnya. Contohnya ya, dalam kasus yang di video saya, Ustadz Abdul Somad menerangkan makrifat, betul nggak? Betul. Di video yang lain, beliau terangkan akhirat itu nanti, kan gak masuk akal. Nah, saya salahkan apanya? Omongannya itu, bukan orangnya. Nah, ini harus jeli ya. Ya, jadi jangan terprovokasi dengan gimmick. Nah, alhamdulillah ya, banyak orang yang memviralkan saya. Alhamdulillah sekarang saya ditonton banyak orang. Alhamdulillah sekarang ide-ide, gagasan, kritikan saya diperhatikan banyak orang. Dan anehnya 3 tahun loh ya. Kan saya ngomong di depan loh ya. Nggak mungkin ada yang nongol. Dan tetapi alhamdulillah ya Bapak Kiai Haji tadi, Kiai Haji Fakih nongol, tetapi belum bisa menjelaskan. Ya, simak semuanya ya. Dengan teliti ya, saya nggak merubah atau nggak menghilangkan. Ini bukti otentik video loh ya. Kita teruskan ya. Ini yang diucapkan oleh Mr. TM. Ini maksudnya kembali ke masalah mengingat Allah. Nah, coba saya tanya. Kalau sholat menyembah siapa? Jawaban gampang, Allah. Ya, ini introspeksi ya. Kau ingat siapa? Jawaban kan gampang. Hampir semua kalau tanyakan ingat siapa dalam sholatmu? Allah. Nah, sekarang kan apanya Allah yang kau ingat loh? Ya kan?
Nah, ketika apanya Allah yang kau ingat, kan ada pertanyaan selanjutnya. Seperti apa Allah yang kau ingat loh? Karena apa? Ada, kita ngomong di dunia itu ilmu yang terbatas ya, tergambar dan terdefinisi. Betul nggak? Betul. Kecuali di akhirat itu kodim, unlimited, undefined, dan undeskripsi. Kita ngomong di dunia, dalilnya adalah kenyataan. Sekali lagi ya, terbatas, tergambar, terdefinisi. Ya, artinya apa? Harus jelas. Nggak boleh dengan pendapat, nggak boleh dengan angan-angan, nggak boleh dengan keyakinan. Namanya praktek, ya harus dengan kenyataan konkret. Makanya hukum dasarnya apa? Kenyataan apa angan-angan? Kenyataan. Kau bayar di pom bensin, belimu dengan uang atau dengan apa? Keyakinan? Dengan uang. Yang disidang oleh apa? Polisi itu dasarnya barang bukti atau cerita orang? Barang bukti. Nah, makanya ketika ditanya, ini ngomong ilmiah loh ya. Apa yang kau ingat dalam suratmu? Allah. Gampang itu. Dari anak kecil kelas TK sampai tua pun itu jawabannya Allah. Tetapi ketika ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Nah, sekarang ya, kau ingat kentut dari apa sih? Bau Bunyi dan baunya. Kau ingat lagu Adela dari apanya? Suaranya. Kau tahu ini anget atau enggak dari apa? Rasanya. Ini teh atau apa? Solar dari apa? Rasanya, betul enggak? Loh. Mengingat itu ada dari apanya itu harus ada. Kau ingat si fulan dari apa? Wujudnya. Kau ingat si itu si A dari apa? Bunyinya. Ya, dari terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Itu wajib loh ini di dunia. Nah, sekarang saya tanya, kau ingat Allah? Ya, ya ingat Allah tuh wajib tuh. Nah, sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Ini kan nggak ada yang menjelaskan. Iya bukan loh? Betul. Nah, setelah kau ingat Allah ya, kau jawab bla 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 bla. Karena Allah sifatnya wujud ya, maka harusnya kau ingat lewat wujudnya. Tapi yang di dunia, karena apa? Kau di dunia apa di akhirat? Dunia. Kau ingat dengan akalmu apa dengan rohmu di dunia ini? Nah, kan? Sifatnya Allah adalah wujud. Yang di dunia, masa Allah di akhirat wujud? Allah di akhirat tetap laisa kamitslihi syai'un. Betul enggak? Masa Allah kok kontradiktif? Katanya laisa kamitslihi syai'un, katanya wujud, katanya ghaib, zahir, katanya batin. Betul enggak? Betul. Itu mewakili dimensi berbeda. Makanya jangan hafalan, jangan teori. Kau di dunia harus termasuk akal. Tetapi yang kau tuju adalah Allah di ars, ya. Maka harus jelas saat kau di dunia. Nah itu ya. Paham ya? Paham. Jadi ketika kau mengingat wujudnya, nah, sekarang tanya, wujudnya seperti apa? Kan pening kau teman, betul nggak? Pertanyaan bisa kau jawab, kan jawaban dua itu bisa dengan teori. Kau menyembah apa dalam suratmu? Allah, oke, betul. Kan teori lah. Betul. Apa yang kau ingat dalam suratmu? Allah, oke, teori. Nah sekarang, ini yang harus praktek ini. Apanya Allah yang kau ingat? Betul nggak? Betul. Seperti apa yang kau ingat loh? Ini yang hanya orang praktek. Ini orang teori bisa baca Quran, Google dan segala macam literasi bisa ini. Jawabannya enak-enak ini. Sekarang ini yang ini. Apanya Allah yang kau ingat? Nah ini yang saya goblok-goblokkan kan ini. Dan seperti apa titik-titiknya? Kalau kau ingat bunyinya ya saya tanya seperti apa bunyinya, betul nggak? Kalau kau mengingat wujudnya, seperti apa wujudnya? Ini yang nggak mungkin nongol. Sudah kami ukur itu, nggak mungkin ada yang nongol. Bahkan beliau pun mengklarifikasi, katanya diuji ilmiahnya, ini masih tidak ilmiah dan tidak menjawab, ya. Betul. Ini masih teoritis ya, tapi jangan dihina. Saya sekarang baik-baik, kan jadi viralkan sama orang-orang. Terima kasih ya yang memviralkan saya. Sehingga apa? Saya nggak repot-repot untuk menjelaskan kepada publik. Karena apa? Saya sudah diperhatikan orang. Pak Johannes, Pak Samuel, Pak Kevin, betul ya? Betul. Saya teruskan lagi. Ini video asli ya. Intinya, Ustadz Mr. TM ini menantang para ulama, para gus-gus,
Nah, ini memang iya. Kan saya challenge di publik. 3 tahun loh ini nggak ada nongol, betul nggak? Betul. Loh, kalau kau ulama, yang beneran ulama, kan gampang. Kalau kau seorang profesor matematika, ditanya perkara paling dasar, 1 tambah 1 berapa Pak Profesor? Harusnya kan gampang. Betul. Ulama itu apa sih? Orang alim yang menyampaikan agama Islam, betul nggak? Yang mewarisi visi misi Nabi, betul nggak? Betul. Nah, kalau dia beneran ulama, ditanya syahadat kan paling gampang. Nah, contoh begini. Kalau kau seorang anggota polisi misalkan dia, atau TNI, kan melewati tes yang pertama, betul nggak? Nah, saya tanya, Pak Polisi, tes dulu waktu kau masuk, tesmu apa? Screening syarat rukun yang pertama. Dia lolos kah? Kalau dia polisi beneran, dia lolos dan bisa cerita. Di tes fisik saya, Pak, saya disuruh lari, tinggi saya diukur, bla 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 bla, betul nggak? Betul. Dan lolos kan dia? Lolos. Tetapi kalau dia bukan polisi, wah ini jawabannya ngawur. Kalau dia bukan polisi yang asli loh ya, ngawur dan gak ilmiah. Makanya kalau seorang ulama yang benar ditanya syahadat, itu paling dasar loh itu syahadat. Rukun Islam yang pertama, betul nggak? Betul. Jadi saya challenge, memang saya tantang ini. Kalau masa ini saya tantang supaya apa? Kau itu sadar. Ini yang saya mau tunjukkan kepada publik ya, kepada dunia, bahwasanya praktek agama Islam sekarang itu telah salah. Bukan Islam yang salah. Islam agama samawi yang ya'lu wala ilaha alaih, turun dari Allah yang Maha Mutlak, Maha Kuasa sama segalanya. Dari dulu agama Islam ada metodologinya, ada sistemnya, ada wasilah dan ada rasulnya. Sekarang kan nggak ada yang membahas wasilah, apalagi rasul zaman ini. Ayatnya ada nggak? Ada. Kami teruskan lagi dengan tidak merubah atau mempolitisir ya. Para ulama, para gus-gus, para pengurus MUI untuk mempraktekkan bersyahadah atau bersaksi kepada Allah. Nah, ini benar ya. Saya challenge, nantang. Kalau kau seorang pelaku, kan bahasamu bahasa praktis. Kalau kau seorang ahli teori, bahasamu pasti teoritis. Ya enggak? Betul. Nah, tadi memang benar ya. Saya menantang bahasa praktis daripada syahadat. Bahasa praktis apa? Bahasa praktek. Tetapi ingat ya, teori harus masuk akal nalar ilmiah, baru logis, betul nggak? Setelah itu baru praktis. Kalau cuma teoritis saja, nggak mungkin bisa diterangkan secara praktis. Kalau bukan seorang pelaku, betul nggak? Betul. Apalagi mau apa bukan ya? Termasuk juga nalar logis. Kalau nggak nalar nggak logis, nggak nyambung. Teorinya kita tahu, tapi untuk praktek nggak bisa. Makanya ini saya challenge-nya kepada seluruh ulama. Kan 3 tahun nggak ada nongol. Dan saya bilang di depan, nggak mungkin ada yang nongol. Dan beliau nongol pun tidak menjawab. Dengan benar menurut Ustaz Mr. TMAD. Karena menurut Mr. TM, bersyahadat yang benar ini harus bisa menghadirkan wujudnya Allah di dunia, tidak hanya Bukan menghadirkan loh ya, bersaksi ya. Saya nggak pernah bilang menghadirkan loh ya. Kalau menghadirkan berarti dibikin-bikin, betul nggak? Betul. Kalau bersaksi berarti ada yang disaksikan, beda loh ya. Ada yang tipis loh ya. Kalau menghadirkan, ya contohnya, kau menghadirkan wajahnya, misalkan ya Ariel Peter Pan. Nah, kau hadirkan itu. Tapi kalau bersaksi kan benar-benar menyaksikan. Ayo, silakan diuji ya secara ilmu nahwu sorof ya. Ini jenis kalimat fi'il mudhari', kalimat kata kerja. Bersaksi berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan tahu cara menyaksikan, dan tahu kronologi yang disaksikan. Jadi beda dengan menghadirkan loh ya. Kau membayangkan wajahnya Pak Dul Kamil, apakah kau bersaksi? Tidak. Tidak ya. Kau membayangkan apa? Menghadirkan titik-titik. Apakah dia otomatis hadir? Kan tidak, betul ya? Bersaksi berarti ada wujud yang kau
saksikan. Betul ya? Ini clear ya? Iya. Clear. Saya teliti dengan jeli ya. Dengan angan-angan atau dengan keimanan. Sebab konsep ketuhanannya Mr. TM mengatakan bahwa Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Nah, ya, hati-hati ya. Ada dualisme sudut pandang. Ada Allah di akhirat. Saya selalu bilang, laisa kamisli syai'un, betul nggak? Betul. Tapi Allah di dunia, kan saya sering bilang, utusannya. Bahkan saya sering sampaikan ya, analog-analog. Pak Presiden RI kita undang di sini. Beliau nggak bisa datang, berhalangan hadir. Maka yang datang utusannya. Maka Pak Presiden RI yang di sini saat acara, siapa wujudnya? Utusannya. Kan? Gampang lah ya. Gampang. Saya bilang yang di sini loh ya. Bukan yang di sono, betul nggak? Betul. Betul nggak ini? Betul. Nah, buktinya apa? Sampai saya terangkan berkali-kali ya. Siapa yang menempati kursi yang disiapkan untuk Pak Presiden RI? Utusannya. Siapa yang kemudian memberikan pidato sambutan dari Presiden RI? Utusannya. Dan utusan itu harus membawa legalitas, betul nggak? Betul. Nggak ngawur, ada kop surat, ada stempel, dan ada tanda tangan Presiden RI, betul nggak? Betul. Ada sambungan nggak utusannya sama Presiden RI? Ada. Tapi dia apakah Presiden RI? Bukan. Tapi wujudnya Presiden RI yang di sini, apakah dia? Betul. Betul. Tapi dia bukan Presiden RI ya. Betul. Hati-hati ya. Nalar tinggi. Saya tidak bilang Allahnya. Kan Allah di dunia. Saya tanya ya. Apakah yang di dunia sifatnya harus terbatas? Jelas. Tergambar. Betul. Terdefinisi. Betul. Atau bahasa Inggrisnya adalah limited, description, dan definition. Betul nggak? Betul. Sedang di akhirat sifat qadim, maka unlimited, undefinisi, undescription. Betul nggak? Tapi karena kita ngomong Allah di dunia, berarti Allah yang di sono, yang di as, apa Allah yang di sini utusannya? Utusannya. Nah, betul nggak? Selama dunia terkembang, di seluruh agama, termasuk mushaf-mushaf kitab-kitabnya, betul nggak? Seluruh Rasul itu adalah manusia, betul nggak? Betul. Dan seluruh Rasul adalah laki-laki, betul nggak? Betul. Ada nggak Rasulnya banci? Gak ada. Ada nggak Rasulnya waria? Wanita? Gak ada. Ada nggak Rasulnya monyet? Gak ada. Jelas ya? Harus jeli. Nah, ya? Kan saya terangkan itu ada Allah di ars, ada Allah di dunia. Maka yang saya angkat kami, bukan aku. Kami apakah jamak? Apakah Allah ada banyak? Tidak. Maka saya terangkan antara Allah dan utusannya. Nah, saya tanya di publik, apakah Rasul ada yang wanita? Gak ada. Berarti betul nggak kalau saya bilang wujudnya Allah yang di dunia yang tergambar, terdefinisi, terdistribusi adalah seorang laki-laki manusia. Jelas? Jelas. Nah, hati-hati. Jadi, mohon maaf, ini yang perempuan tidak menjadi Tuhan. Ini menurut Memang. Ya, wujudnya Allah di dunia nggak ada yang perempuan. Ya, di seluruh agama, contohnya agama Islam, Rasulnya siapa? Rasulnya Nabi Muhammad. Laki apa perempuan? Laki-laki. Rasulullah Isa, laki apa perempuan? Laki-laki. Rasulullah Musa, laki perempuan? Laki-laki. Rasulullah Ibrahim, Laki-laki. Rasulullah Nuh, Laki-laki. nggak ada yang wujud perempuan, gitu aja kok bingung. TM. Dan sekarang siapa saja yang dianggap wujud Tuhan di dunia, yaitu pertama Nabi Isa di masanya, artinya di masa Nabi Isa sebagai wujud Tuhan di dunia. Karena Nabi Isa adalah Rasulullah. Rasulullah apa sih? Dari bahasa Rasul. Rasulnya apa? Utusan. Titik-titik Allah. Berarti utusan Allah disebut Rasulullah. Betul nggak? Betul. Nah, betul nggak zaman Nasrani Nabi Isa adalah Rasulullah? Betul. Laki apa perempuan wujudnya? Laki-laki. Gak masalah kan? Di zaman Nabi Muhammad, siapa utusannya?
Nabi Muhammad. Laki apa perempuan? Laki-laki. Tuh kan, gak masalah kan? Yang kedua, Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad Ini mengiranya Allahnya, bukan. Wujudnya Allah ya, wujudnya ya, bukan Allahnya. Wujudnya Allah yang di dunia. Kelirunya beliau menganggap kira-kira dikiranya Allahnya, betul nggak? Siapa bilang Allah berwujud? Wujudnya yang di dunia, wujud, sifat wujudnya. Allahnya tetap laisa kamitslihi syai'un. Di Maliki Yaumiddin yang tidak bisa kau bayangkan, kau angan-angan, kau gambarkan. Nah, makanya saya challenge, itu yang mau kau ingat. Kalau kau mengingat dengan angan-angan, batal. Mengingat itu dengan kesaksianmu dahulu. Entah kesaksian dengan mata, telinga atau apa. Tapi Allah memberikan keterangan di sifat 20. Allah itu sifatnya wujud. Makanya kau ingat lewat apa? Wujudnya. Nah, kalau ditanya wujudnya seperti apa? Ya harus ada wujudnya dong. Yang kau ingat Allah di ars apa Allah di dunia? Dunia. Nggak mungkin dengan akalmu mengingat Allah di ars. Laisa kamitslihi syai'un mutlak. Nggak mungkin dengan akalmu relatif. Kau pasti dusta. Makanya tak goblok-goblokin. Ya bukan lo? Sebetulnya saya pancing Anda dan kena jebakan saya. Tepuk tangan. Tapi alhamdulillah ya kami apresiasi walaupun 3 tahun agak telat sedikit loh ya. Tapi pun kau tetap nggak ngerti dalam hal ini. Saya kaji langsung loh ya, dan saya nggak potong-potong loh ya. Videonya tuh nggak? Betul. Kita lanjutkan. Enggak wujud Tuhan di dunia pada masanya Nabi Muhammad. Tuh kan? Dan juga Mr. TM berkata bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Artinya Nah, ini hati-hati ya. Fitnah. Ya. Hati-hati yang ini ya. Saya tidak pernah menyampaikan ya, tapi hati-hati habis ini baru disampaikan. Tidak ada satupun video saya yang menyampaikan beliau adalah Rasul terakhir. Dan di seluruh video saya menyampaikan beliau adalah Nabi terakhir atau Khatamul Anbiya. Nah, sebetulnya saya pun mengangkat ayat yang sama. Cuman karena porsi nalar ilmiah saya lebih besar daripada dalilnya, maka beliau lupa kalau saya pun mengangkat surat Al-Ahzab 40. Muhammad itu bukan bapak dari kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Udah clear. Selanjutnya bukan lagi disebut nabi toh, tapi al-ulama warasatul anbiya. Nggak ada ya kalimat Mr. TM dari ujung ke ujung sampai terakhir. Silakan ya barang bukti ya. Jangan pendapat, silakan cari kalau ada. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nah, kalimat saya tapi bukan Rasulullah terakhir. Karena apa? Yang saya angkat adalah sistem metodologi wasilah. Di sistem metodologi wasilah Allah saja memakai sistem itu. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang mutlak gak bisa berantem dengan relatif. Itu hukum. Walaupun mutlak loh ya, walaupun maha kuasa loh ya. Karena itu hukum gak bisa. Maka Allah memakai sistem wasilah dan utusannya yang di dunia, yang di dalam hadis qudsi ya. Seumpama wasilah itu adalah tali penghubung penghantar. Satu ujungnya aku pegang, satu ujung yang lain dipegang oleh utusanku yang di dunia. Masa Allah saja pakai utusan, masa manusia nggak pakai utusan? Logika itu nggak? Nah, ini yang diingkari seluruh umat Islam kebanyakan. Ya, nggak mengakui wasilah, nggak mengakui adanya Rasulullah zaman ini. Karena apa? Nggak bisa membedakan antara manusianya dan Rasulullahnya. Yang manusia yang bernyawa pasti mati. Rasulullah bernyawa bukan? Banyak. Tidak. Makanya di kalimat Sayyidina Abu Bakar ketika nanggepi kalimatnya Sayyidina Umar itu enggak? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan ada matinya. Tapi Rasulullah tidak bernyawa maka tidak ada matinya.
Betul. Sampai saya terangkan ya, antara Pak Karno sama Presiden RI, itu nggak? Betul. Pak Karno-nya manusia, Presiden RI manusia bukan? Bukan. Maka Presiden RI sampai saat ini ada nggak? Ada. Selalu nggak manusia? Selalu. Wujudnya siapa sekarang? Pak Pak Jokowi. Yang manusia siapa? Pak Jokowi dan Pak Karno. Maka pasti ada terbatasnya, betul nggak? Betul. Lah, Presiden RI ada nggak sekarang? Ada. Kemarin ada nggak? Ada. Dulu ada nggak? Ada. Nanti ada nggak? Ada. Karena bukan manusia. Ini kelirunya menganggap Rasulullah itu sama dengan Nabi. Wah, itu. Teh diwadahi gelas dikira sama. Itu teh sama gelas sama. Bukan. Rasulullah itu adalah nurun ala nur, jabatan potensi, menempati wujud zahir, maka dikenal orang lewat zahirnya. Karena Rasulullah kan nggak nampak. Dia bukan wujud di dunia itu nggak? Tapi di dunia mewujud. Sama seperti kau, rohmu kan nggak nampak. Tapi di dunia, kau nampak gak? Nampak. Yang nampak apamu? Wujudmu. Nah, sekarang saya tanya, wujudmu apa? Jasmanimu. Jelas? Tapi jasmanimu apa sama dengan roh? Tidak. Wujudnya di dunia sama gak? Sama di dunia. Ya, paham ya? Berarti kayaknya beliau kurang paham antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Antara Nabi Isa dengan Rasulullah Isa. Antara Nabi Musa dengan Rasulullah Musa. Kayaknya loh ya, kayaknya. Karena masih bingung. Berarti beliau masih belum bisa membedakan antara Pak Jokowi sama Presiden RI. Itu kan? Gak bisa membedakan antara Pak Karno sama Presiden RI. Bedakan ya. Paham ya? Paham. Jelas? Jelas. Itulah gunanya teori itu harus logis, harus masuk akal. Kita lanjutkan dengan tidak memotong atau merubah-rubah. Nabi terakhir, artinya setelah Nabi Muhammad ada Nabi yang lain. Ini keliru ya? Keliru. Tidak satu pun kalimat saya, video yang dulu sampai sekarang yang menyebutkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Silakan diangkat ya, yang mana? Boleh ya? Boleh. Silakan ya. Yang saya sampaikan, setelah Nabi Muhammad tetap ada Rasulullah. Lah Allah saja innallaha wal malaikata yusholluna ala nabi. Masa kau malah gak pakai Rasulullah, betul gak? Kau mau berhubungan dengan Allah lewat jalan mana? Wong nurnya itu adalah Rasulullah itu, betul gak? Betul. Wujudnya memang Rasul manusia. Sama seperti kau dengan matahari. Kalau kau gak kenal sinar matahari, sinarnya matahari, kau bisa kenal matahari? Tidak. Kalau jarakmu dengan matahari sepanjang nurnya, maka kau bisa nggak sampai pada matahari? Tidak. Kau bisa kenal nggak sifat-sifat matahari kalau nggak lewat sifat-sifat nurnya? Tidak. Hubunganmu dengan matahari wajib lewat nurnya, betul nggak? Hubunganmu lewat Allah harus lewat Rasulullah. Karena siapa yang bisa benar-benar akan Allah? Ya Rasulullah sendiri, betul nggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul nggak? Syahadat pun namanya bersanding, betul nggak? Betul nggak? Betul. Karena Allah dan Rasulullah itu ibarat antara matahari dan sinarnya. Itu dua yang saling tidak terpisahkan. Kau akan kenal Allah wajib lewat kenal Rasulullah. Lah masalahnya kan Rasulullah zamanmu sendiri kau ingkari. Gimana coba? Ayo. Kan ini kan secara tidak langsung orang-orang di luar itu meyakini nggak ada lagi Rasulullah zaman ini, betul nggak? Betul. Lah kalau nggak ada lagi Rasulullah, kira-kira ada nggak Allahnya? Kalau pandanganmu sekarang nggak ada lagi sinar matahari, kau bisa kenal matahari? Tidak. Tidak. Kau tahu matahari kalau nggak lewat tahu sinarnya dulu? Tidak. Ya bukan ini? Betul. Ya, pancingan kita sudah dapat ya. Beliau adalah ketua MUI Rembang. Ketuanya loh ini. Tapi kita apresiasi walaupun jawabannya tetap zong atau salah. Bisa dinilai loh ya. Ini saya langsung mengkaji dari detail-detail omongan beliau sendiri loh ya. Tapi kita sudah baik-baik kalau dakwah, nggak perlu kita maki-maki orang ya. Karena kita nggak pernah maki-maki orangnya, betul nggak? Tapi pendapat, kesalahan, keyakinan dan kebodohannya. Saya tanya, kalau hitam disebut hitam boleh nggak? Boleh. Putih disebut putih boleh nggak? Boleh. Nah, kalau goblok disebut goblok boleh nggak? Boleh. Yang keliru orang pintar disebut goblok.
atau yang goblok disebut pinter. Nah, saya bilang goblok. Saya udah ukur ini. Gak mungkin ada yang nongol. Dan begitu nongol ketahuan gobloknya. Sudah kena ini. Ya, tapi kan bukan kemudian menghina orangnya loh, bukan, ya. Yang saya ingatkan adalah gobloknya itu. Nah, masa ini gelas saya bilang baskom. Betul enggak? Ini magicom bukan? Ini gelas sama tehnya. Kami lanjutkan ya. Sekarang Mr. TM menantang untuk menguji materinya ilmiah atau tidak. Dan Nah, ilmiah atau tidak lah ya. Tetapi dari tadi nggak ada pembahasan ilmiah. Yang dibahas adalah kajian teoritis, betul nggak? Betul. Teoritis apa sih? Literasi, kata orang, katanya, cerita. Itu namanya kajian teoritis. Yang jeli loh ya. Saya nantang ilmiahnya memang. Dan nggak bakal ada yang nongol kecuali Mr. TM, si topi miring, betul nggak? Loh, dia bakal loh. Makin ketahuan, makanya begitu ada yang nongol, begitu itu pula ketahuan gobloknya. jawabannya harus ilmiah. Sekarang materi yang harus Karena Islam kata Nabi ilmion wa amaliyun. Ilmiah dulu baru amaliyah. Ilmiah baru bisa dipraktekkan. Karena Islam mengajarkan praktek apa teori? Praktek. Kata Nabi yang sayang kepada Allah adalah ilmu yang hakul yakin. Teori yakin, ilmu yakin diterima Allah nggak? Ainul yakin ditolak nggak? Tetap. Hanya hakul yakin berarti yang dipraktekkan. Tekad. Nah, kalau kau mau praktek, kalau nggak tahu cara praktek, bisa praktek. Nah, kalau kau mau cara praktek, kalau nggak ilmiah, kira-kira kau mau praktek? Nggak bisa. Kami lanjutkan. Satu, Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Materi kedua, Nah, udah ya bener ya. Muhammad Tadi ya, masalah tadi udah clear ya. Clear. Bukan Tuhan di dunia, wujudnya ya, bukan Tuhan di dunia loh ya. Kalau saya bilang Tuhan di dunia, berarti saya mengajarkan syirik supaya apa? Menuhankan manusia laki-laki, itu enggak? Betul. Wujudnya. Sama seperti kau di dunia ada wujudnya enggak? Ada. Kau di akhirat ada wujudnya enggak? Enggak ada di akhirat. Di dunia wujudnya apa? Manusia laki-laki, itu enggak loh? Kalau saya sampaikan Tuhan di dunia adalah manusia laki-laki, itu keliru ya. Wujudnya Tuhan yang di dunia adalah manusia laki-laki. Tipis loh ya. Tipis loh ya. Hati-hati loh ya. Itulah saya tantang ilmiahnya. Kena kalian itu. Kena. Siapapun Anda kena. Makanya pikirkan 1000 kali ya. 3 tahun saya challenge nggak ada yang nongol. Ini yang diangkat satu ya, challenge tadi ya. bukan nabi terakhir. Nah, saya nggak menyampaikan Nabi Muhammad ada Nabi setelah Nabi Muhammad loh ya. Clear ya, nggak ada ya. Clear. Yang saya sampaikan adalah Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir. Kan ada nggak Rasul setiap zaman? Ada. Ayatnya ada. Lakot ja'akum loh. Saya ini pun bilang dalil, gak cuma dibilang saya nggak pakai dalil, ya. Atau bas 128. Rasul adalah manusianya. Manusia diutus Allah disebut Rasul Allah, betul nggak? Rasulku siapa misalkan? Misalkan Bang Teguh ya. Saya minta tolong untuk beli rokok di kelontong tuh kelontong. Siapa Rasul saya siapa? Ya Mas Teguh, siapa Mas Teguh? Orang yang saya suruh, betul nggak? Disuruh siapa? Mr. T, betul nggak? Nah, Rasul adalah orangnya ya. Kemudian Allah adalah yang menyuruh, disebut Rasulullah. Nah, ayatnya nggak ada. Ada nggak itu? Rasul min anfusikum. Ada. Di zamanmu, di antara kaummu sendiri, betul nggak? Betul. Apakah itu kaum orang lalu? Apakah itu zaman lalu? Kan enggak ayatnya. Katanya saya nggak pakai dalil. Sering kan saya bilang dalilnya. Nah, ini batal ya yang ini ya. Materi ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. Gak masalah kan? Ya. Wujud Tuhan yang di dunia itu enggak? Karena Nabi Isa adalah utusan Allah saat itu. Kita cek repot. Ya, paham ya? 4.
rasanya. Gak masalah ya. Ya, masalah. Bukan Tuhan tuh ya. Saya bilang ya, Nabi Muhammad bukan Tuhan di dunia di masa itu enggak, tapi wujud itu enggak. Tuh. Karena sifat Allah mewujud. Ya tadi loh, Pak Jokowi kita undang ke sini nggak bisa hadir karena Allah nggak di dunia ya, Allah di Malik Yaumiddin ya. Yang di sini siapa? Utusannya. Di dunia ada wujudnya nggak? Ada. Ada, karena sifatnya mewujud, bukan suara, bukan apa rasa, betul nggak? Wujud adalah ada yang bisa disaksikan, dilihat dengan mata kepala, betul nggak? Maka menyaksikan wujudnya Allah dengan apa di dunia? Dengan matamu, jelas? Jelas. Ini juga nggak masalah ya. Ini saya nambah lengkap, tidak singkatan ini. Muhammad Fakih Mudawam, Ketua MUI Kabupaten Rembang, akan menjawab tantangan Ustadz Mr. TM untuk menguji materinya ilmiah apa tidak. Nah ilmiah loh ya. Berarti ilmiah harus masuk akal nggak? Harus. Diterangkan secara nalar, akal, logika, ilmu eksak. Artinya apa? Diterangkan secara hukum-hukum dunia, ilmu pengetahuan eksak, existing zaman. Kemudian harus bisa logis, karena ilmiah loh ya. Nah, tetapi sayangnya pada beliau ini tidak menerangkan kemasuk akalannya, hanya teoritisnya saja. Makanya kita simak bareng-bareng ya. Ini jawaban untuk materi Mr. TM. Pertama, konsep ketuhanan menurut Mr. TM yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Bukan Tuhan loh ya, hati-hati loh ya. Air ditaruh botol wujudnya, ditaruh gelas wujudnya. Jelas. Apakah air itu gelas? Nah kan? Tadi beliau sampaikan Tuhan di dunia adalah wujudnya laki-laki, itu nggak ya? Saya bilang wujudnya Tuhan yang di dunia adalah laki-laki. Beda tipis loh ya. Ketika air menempati baskom, wujudnya apa? Baskom. Ketika air menempati gelas, wujudnya gelas, betul nggak? Apakah air sama dengan gelas? Tidak. Hati-hati. Inilah bedanya antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Kalau kau nggak tahu bedanya itu, kau kira itu unsur yang sama. Jawabannya, konsep ini salah dan ngawur, tidak ilmiah dan menyesatkan tanpa. Tapi sayangnya ngomong tidak ilmiah gak menerang ilmiah sama sekali. Lucu nggak? Lucu. Ayo, ngomong tidak ilmiah, nalar ilmiahnya nggak diangkat sama sekali. Dibilang cuman ngawur, salah loh. Padahal saya nggak bilang begitu ya. Bukan Tuhan di dunia loh ya. Wujudnya Tuhan yang di dunia kan sama dengan wujudnya utusannya. Nah utusan Allah, Rasulullah itu manusia bukan wujudnya. Manusia. Ada yang wujudnya babi. Ada. Nanti dipotong-potong sama orang nanti, gitu. Wah ini Mr. TM kata-katai wujudnya ini babi. Wah, sudah digoreng orang. Aku dengan dalil yang membenarkan. Kalau semua umat beragama pasti mempunyai kitab suci. Kalau Mr. TM tidak menggunakan dalil-dalil, hanya menggunakan. Kalau menerangkan dalil banyak orang. Saya kan mengkritisi orang-orang yang berdalil itu. Masa saya mengkritisi dengan bahasa yang sama? Betul nggak? Tuh. Teori, Quran, hadis, YouTube sudah banyak nih. Tanya apa aja di Google bisa. Tetapi yang menerangkan ilmiahnya kan nggak ada. Makanya porsi saya nalar masuk akal ilmiahnya porsinya saya besarkan. Tapi tetap ada dalilnya kan? Ada. Nah, nanti ini ya biar tahu ayat-ayat yang diangkat beliau semuanya saya angkat. Jadi bukan hal yang baru ya. Semua saya angkat ya. Hanya saja terbukti tidak ada dalil, apalagi Mr. TM. Katanya nggak ada dalil. Ada tadi syahadat bunyinya dalil nggak itu? Dalil. Atau pas 128 dalil nggak itu? Dalil. Inna wal malaikatu yusoluna ala nabi dalil nggak itu? Wabtagu ilal wasilah dalil nggak itu?
Nah, wujudnya Allah. Tuh ayat 14 yang sering saya sampaikan. Dalil nggak itu? Dalil. Rasul min anfusikum. Dalil nggak itu? Dalil. Akan bukan Islam. Ini jawaban untuk materi pertama ngawur. Nah, ini ya. Karena challenge-nya ilmiah, karena beliau bilang gitu ya, harus jawabannya ya jawaban ilmiah. Kalau challenge-nya ilmiah, jangan dijawab dengan teoritis, gak nyambung. Jaka sembung naik, ojek, gak nyambung, cek. Tapi kita hormati beliau ya. Ya, kita sekarang baik-baik ya. Misalnya itu cupu, lugu gitu ya. Tanpa ada dasar dalilnya. Salah ya. Saya sering kan bilang dalil kan. Sering. Bahkan dalilnya nakal juga akal, betul nggak? Betul. Tuh. Dalil Quran maupun hadis ya, termasuk juga tadi ya tentang wasilah itu seumpama tali. Itu kan ada ya. Hadis qudsi kalau nggak salah. Saya bukan penghafal dalil ya, tapi dalilnya bisa saya sampaikan. Karena apa? Saya kaitnya dengan kemasuk akal nalar ya. Ada ya dalil yang saya sampaikan ya? Ada. Lengkap? Lengkap. Ini konsep jawaban ngawur. Ini Nah, bilang ngawur, ngawurnya di mana? Kira-kira ya, orang yang ngomong secara teoritis, sama orang yang ngomong secara masuk akal nalar logis, dan tidak berbentur dengan teoritis, kira-kira yang ngawur yang mana kira-kira? Yang tidak teori. Ada orang berteori tapi nggak bisa praktek. Ada orang bisa praktek dengan paham teori, dengan paham logis. Kira-kira yang ngawur yang mana kira-kira? Teori. Logika nih. Logika. Saya ulang lagi ya. Ada orang cuma bisa cerita, tapi nggak tahu cara prakteknya, nggak bisa menunjukkan jalan dan caranya, metodologinya, syarat rukunnya. Ini ada yang bisa menunjukkan kau cara praktek, masuk akal, nalar, logis, dengan ilmu pengetahuan eksak, seluruh ilmu apa? Existing zaman, hukum sunatullah, dalil Quran, hadis. Kira-kira yang ngawur yang mana kira-kira? Cerita. Tapi beliau bilang, saya ini ngawur. Nggak apa ya? Apa? didukung dengan dalil Al-Quran surat Toha ayat 14 innani Sering nggak saya bilang itu? Sering. Nah, sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Betul nggak? Tuh. Yang ngomong itu siapa? Ya Allah di dalam teori dalilnya ya. Tapi yang ngomong itu siapa? Wujudnya siapa? Nabi. Nah, waktu itu tadi ya, yang ngomong siapa di dalam teori dalilnya? Allah toh? Allah. Wujudnya siapa waktu dia ngomong? Manusia toh? Tepatnya Nabi Muhammad, betul nggak? Rasulullah Muhammad, betul nggak? Tuh. Loh, apakah saya salah? Kalau saya menerang dari tadi, dari kemarin, dari dulu 3 tahun yang lalu, wujudnya Tuhan, wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia laki-laki, itu nggak? Tuh. Bukan saya bilang Tuhan di dunia adalah manusia laki-laki, bukan. Paham ya? Wujudnya toh. Sama seperti kau pun berwujud di dunia, itu nggak? Tuh. Ya, paham ya? Ini nggak saya rubah-rubah, nggak saya potong-potong. Allah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Podo toh? Ini penjelasan Al-Quran. Nah, Quran. Bapak Ibu di mana saja Dari tadi nggak ada nalar ilmiahnya. Dikira ilmiah itu hanya mencocokkan dengan Quran hadis, bukan itu. Ilmiah itu dikaitkan dengan nalar masuk akal, dengan hukum sunatullah, dengan ilmu pengetahuan eksak dan existing zaman. Itu baru namanya ilmiah. Waduh. Sayang sekali ya. Ini apa? Apa namanya? Battle ya? Iya, battle ya. Antara Mr. TM yang berdiri baik aja dan tidak sombong dengan Ketua MUI Rembang, Romo Yai Haji Fakih ya. Tuh. Tapi silakan Anda yang menyimak, Anda yang menilai ya. Makanya hati-hati kalau menerima kajian seperti ini, karena Mr. TM bukan orang biasa, tapi Biasa-biasa saja. Kami teruskan. berada konsep Tuhan wujud di dunia berupa manusia laki-laki ini persis seperti Bukan Tuhan wujud ya. Wujud Tuhan sama Tuhan wujud beda nggak? Beda. Ya, hati-hati lah ya. Wujud Tuhan dan Tuhan wujud beda. Kalau Tuhan wujud, berarti kau menuhankan yang wujud, ya enggak? Tuh. Tapi kalau wujud Tuhan, berarti Allah yang
di dunia yang mempunyai sifat wujud. Kalau kau menuhankan yang wujud, syirik kamu itu, sesat kau itu, betul nggak? Betul. Ya, gelas seperti teh, beda sama teh seperti gelas, betul nggak? Ini teh di dalam gelas, jangan dibalik. Ya bukan? Ya bukan nih? Betul. Hati-hati. Jadi kebola-bolaan. Kalau saya menyampaikan Tuhan di dunia itu wujud manusia, keliru ya? Wujudnya Tuhan, paham ya? Surat Tuhan jelas ya itu? Jelas. Jelas. Sering nggak saya angkat di dalilnya? Sering. Nah, katanya saya nggak pernah angkat dalil. Kita lanjut lagi. Orang kafir zaman Rasulullah, zaman jahiliyah artinya Nah, ini cerita teori narasi atau ilmiah? Narasi. Narasi cerita karena ngambil dari kitab suci. Kan nggak dikombin dengan akal, nalar, logik, ilmiah, ilmu pengetahuan eksak, eksisi zaman, hukum sunnatullah. Betul nggak? Betul. Hanya tahu letter lux. Aku bisa baca dari Google, betul nggak? Hal yang disampaikan itu cuma teoritis. zaman kebutuhan. Tapi kan kenapa sekarang sudah zaman teknologi masih ada orang mengatakan Tuhan di dunia berupa manusia ada. Bukan deh ya? Bukan. Saya nggak pernah bilang Tuhan di dunia berupa manusia. Tapi wujudnya Tuhan di dunia ini adalah seorang laki-laki. Wujudnya Pak Johannes di dunia adalah jasmani, ya enggak? Betul. Betul? Betul. Hah? Bedakan ya wujudnya sama rohnya kan. Kalau rohnya di alam roh ini nggak ada wujudnya, sifat qadim, tidak terbatas, tidak terdefinisi, tidak gambar, betul nggak? Betul. Tapi wujudnya titik-titik di dunia ya ada wujudnya dong, Sifatnya. karena sifatnya mewujud, paham ya? Nah, Bedakan ya Tuhan wujud sama wujud Tuhan beda loh ya, hati-hati, hati-hati. Makanya di sifat 20 apa? Sifat wujud, bukan wujud Tuhan. Jadi orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, Ini teori apa ilmiah? teori kepada kita tentang Tuhanmu, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah Nah, ingat ya, tentang Tuhanmu toh, apakah laki-laki atau apakah? Tuhan tetap laisa kamitslihi syai'un. Paham? Ya, nggak ada masalah dengan saya ini. Betul nggak? Ini ya, betul ya ini ya. Yang jeli loh ya, nggak saya potong-potong sama sekali. Ya potong-potong jedanya, bukan saya rubah-rubah ya. terbuat dari emas, perak, batu, kayu dan sebagainya. Ini permintaan kafir Quraisy. Nah, ini di dalam teori ya, bukan alat ilmiah. Ini teoritis, literasi. Dan yang ditanya adalah Tuhan ya, bukan wujud Tuhan ya. Ya betul nggak? Betul. Apakah terbuat dari emas, dari apa, betul nggak? Nah, saya teruskan. Kemudian Rasul jawab, Tuhanku tidak laki-laki, Nah, kan? juga tidak perempuan. Tetap laisa kamitslihi syai'un. goblok. Ya, betul nggak kayak ini? Betul. Ini saya nggak rubah-rubah loh ya. Ini dari video beliau beri sendiri ya. Oh ya Allah. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Mister Terus sekarang culun, unyu-unyu, lugu tuh nggak? Cute. Ya, tapi tetap diviralkan ya, bantu ya. Dodi, siapa itu viralkan saya terus ya. Tapi kan saya tetap nggak ditangkap polisi. Tidak terbuat dari apa-apapun. Ya kan? Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan alam semesta dengan Betul ya? Nggak ada salahnya ya. firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Teori apa nalar ilmiah? Teori. Ini ada bedanya ya. Dari tadi nggak ada penjelasan pendekatan ilmiah sama sekali. Semuanya teoritis, betul nggak? Sama pun bisa. Sama bisa apa ya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan sebagainya. Sama aku pun hafal surat itu. Ya.
Satu, Harusnya dari sana. tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Allahnya tetap tidak beranak dan tidak beranakkan itu enggak? Betul. Tapi di dunia ada sifat wujudnya. Dan Rasulullah itu adalah manusia. Nah sekarang saya tanya, Nabi Muhammad punya putra, punya anak? Punya. Tuh, kan? Apakah Allahnya beranak? Tidak. Nabi Muhammadnya. Sifat wujudnya. Karena Nabi Muhammad dipakai sebagai sifat wujudnya Rasulullah. Yang Rasulullah adalah kepanjangan dari nur Allah di dunia, betul nggak? Betul. Yang saya minum tetap airnya. Saya tidak pernah makan minum gasnya. Nggak enak, sakit gigiku protol. Ya nggak? Ini disebut apa? Segelas teh, betul nggak? Betul. Tapi ada unsur gelas, ada teh, betul nggak? Betul. Apakah teh dan gelas bersarikan? Bersekutu? Tidak. Saya minum tetap tehnya. Betul nggak? Betul. Saya nggak pernah minum gelasnya, betul nggak? Betul. Betul nggak ini? Betul. Itu cukup bingung. Ada teh, ada segelas teh, ada gelas, betul nggak? Itu kau harus tahu mana yang gelas, mana yang teh, mana yang segelas teh. Kena deh jebakan kita, ya toh? Jebakan Batman, betul nggak? Kena telak kayak ini. Telat. Skor itu berapa? 100 kosong atau berapa ini? Ya? Nah, kita lihat lagi ya. Enggak, ini tangan saya cuma satu loh ya. Ini bukan sulap, bukan jihad, cuma satu, cuma nil. Nah, nil. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia ada dengan Allah. Sekarang konsep yang kedua, Nabi Muhammad tidak nabi terakhir. Artinya setelah Ini dari tadi ya, dari dulu ya nggak pernah ada masalah. Kalau kau mengklarifikasi harusnya paham materinya, betul nggak? Betul. Mana ada kalimat saya menyebutkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Ada nggak? Tidak. Nah, makin kelihatan lemahnya, betul nggak? Betul. Ini di publik loh, ditonton orang. Harusnya kau teliti, betul-betul kau kaji. Kau detail itu dari bahasa-bahasa saya, kau pelajari. Tabayun itu jangan ngelihat penggalan video dari orang lain. Silakan ya penggalan video saya disebarkan kemana-mana, boleh sakarmu. Kau bikin narasi saya itu sesat, saya itu mengkafir-kafirkan orang, silakan. Tetapi nalar ilmiahnya tetap tidak bisa dibantah orang. Makanya saya garanti itu nggak mungkin ada yang nongol. Kenapa? Mereka nggak ngerti praktek. Loh kan? Berarti apa? Secara tidak langsung saya membuktikan bahwa mereka tidak tahu. Ini loh contohnya. Silakan kalau ada ulama yang lain nongol, silakan. Dan kita langsung disimak orang lain, dianalisa orang lain, dan dinilai orang lain, betul nggak? Betul. Dan saya nggak utak-utak ini ya, tangan saya tetap ini ya, bukan sulap, bukan sihir ya, nggak pernah saya rubah-rubah ya, cuman stop dan go ya, Nabi Muhammad masih ada Nabi. nggak ada ya. Jawabannya salah, ngawur. Dan dari tadi nggak ada nalar ilmiah, Cuma itu saja. cuman teoritis. Judulnya challenge-nya ilmiah, bahas teori. Waduh, ini kan kayak orang adu kepala, adu bandeng tuh. Aku benar, duk. Aku benar, duk. Itu dok. Gak ada solusinya. Makanya teoritis, logis, baru praktis. Paham ya? Tanpa didukung dengan dalil yang menggunakan. Ini mungkin hanya menggunakan akalnya saja. Yang benar. Padahal bukan ya. Saya nggak cuma nakal, semuanya. Ketika ilmiah maka konsumsi publik. Ketika kias konsumsi kias, betul nggak? Betul. Ketika agamamu disampaikan dengan bahasa kias, itu hanya berlaku pada kelompokmu saja, betul nggak? Betul. Tapi ketika agamu diurai, dijelaskan dengan bahasa ilmiah, itu untuk rahmatan lil. Alamin. Itu bedanya ya. Jawabannya Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi terakhir setelah Muhammad tidak ada Nabi lain. Dengan dari Al-Quran surat
Al-Ahzab ayat 40. Ini pun sering kami angkat. Ya. Katanya saya nggak pernah angkat dalil. Sering saya angkat. Dan semua dalil yang sampaikan pun saya angkat juga tuh. Kasihan ya. Maka anda Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan Nah, yang utusan Allah ya. Ya. Bedakan antara manusianya dan Presiden RI itu enggak? Ada manusianya dan utusan sebagai presiden. Betul enggak? Betul. Manusianya mati enggak manusianya? Ya matilah yang bernyawa. Tapi utusan Allah, utusan yang membawa amanah sebagai Rasulullah, utusan yang membawa amanah sebagai presiden, utusannya loh ya. Apakah manusia? Bukan. Apakah mati? Tidak. Maka jika nggak mati, terus lanjut nggak? Lanjut. Zaman ini ada nggak Presiden RI? Ada. Zaman ini ada nggak Rasulullah? Ada. Inilah yang saya kritisi. Hampir seluruh ulama menganggap zaman ini nggak ada Rasulullah. Kena jebakan saya. Inilah yang saya akan bangun ya. Narasi berpikir narologis bahwasanya zaman ini ada Rasulullah. Ayatnya banyak. Itu yang kalian ingkari. Maka yang saya akan menggiring kalian menuju metodologi sistem wasilah. Ayatnya banyak. Dan Presiden RI di dunia tetap ada wujudnya, betul nggak? Wujudnya selalu manusia. Tapi Presiden RI nggak terikat laki dan perempuan loh ya. Betul. Tapi kalau Rasulullah selalu laki, Laki. lah betul nggak? Betul. Ya, inilah yang salah ya, yaitu tidak ada konsep agama yang benar lagi. Bedakannya agama Islammu sekarang dengan Islamnya zaman Rasulullah Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa. Seluruh Rasulullah mengajarkan ada wasilah, ada hubungan tali dengan Allah. Ada Allah, ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad. Ada Allah, ada Allah, ada Roh Kudus, ada Nabi Isa. Ada Tuhan, ada Guru Buddha, ada Guru Siddhartha Gautama. Ada Tuhan, ada Atman, ada Guru Krishna. Ini yang diingkari. Cuman di akhir zaman disebut mursyid. Nah, inilah yang kami akan giring kalian kepada pemahaman akan mursyid. Kenapa? Sudah kadung rusak. Bahkan mursyid yang dianggap istilah di dalam praktek tasawuf atau tarekat aja dianggap bid'ah. Mursyid, istilah mursyid ada dalam Quran? Ada. Siapa yang ngasih istilah mursyid? Allah lewat siapa? Nabi Muhammad, Al-Kahfi 17. Oh, nok dalilnya, betul nggak? Ini yang diingkari. Inilah yang saya bilang agama telah rusak. Wes gak ngerti. Saya challenge 3 tahun lebih gak ada yang ngerti. Tapi terima kasih ya, ada yang nongol ya. Tapi tetap zong, salah, gak ngerti ilmiah, gak ngerti cara praktek loh. Teorinya saja diangkat, betul gak? Empuk ini kalau kita goreng, betul gak? Renyah nih, betul gak? Ya, betul gak nih? Kena jebakan saya, betul gak? Karena Mustem bukan orang biasa, tapi Mustem orang yang biasa saja, betul gak? Ya, goreng terus ya. Tapi jangan anarkis. Saya tidak anarkis, tidak rasis, tidak teroris, tidak komunis. Ya. Saya cuman narsis. Ayo videokan. Campur muka-muka jelek saya, iya kan? Bilang saya itu anjing pun boleh. Bilang saya sesat. Boleh. Apa aja kau bilang boleh. Apa saja. Apa saja boleh. Saya nggak marah ya. Dan saya berterima kasih pada YouTuber yang angkat saya ya. Sehingga apa? Omongan saya sekarang diintai banyak orang. Saya nggak repot-repot kan? Ya, ya enggak? Saya di YouTube, di Facebook sekarang nggak perlu lagi kenalan enggak? Orang sekarang sudah tahu itu Mr. Tem yang brilliant, baik dan Tidak sombong. tangan dong.
Tangan saya ini ya, bukan sulap, bukan jir. Saya teruskan lagi ya. Adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian konsep selanjutnya, benarkah Nabi Isa wujudnya Allah di dunia di masanya? Jawabnya ngawur, salah. Nah, ini keliru ya. Ya, bukan Allah yang berwujud ya, tapi wujudnya Allah ya. Ini beliau malah menunjukkan kekeliruannya, betul nggak? Padahal di dalam Nasrani ada akulah jalan kebenaran. Tidak seorang pun manusia bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Akulah Tuhan. Tapi dalam bayangan manusia. Manusia yang di dunia. Yang di dunia punya sifat bukan cuma wujud ya, sifat relatif, tergambar dan terdefinisi. Maka Tuhan yang disebut nama Tuhan harus ada alamatnya dong, yang punya alamat itu, betul nggak? Betul. Kira-kira duluan mana? Namanya dulu atau sifatnya, saya tanya. Duluan kau kenal sifatnya dulu, baru kenal namanya, betul nggak? Betul. Kau kenal gelas, kira-kira ada nggak yang kau tahu hanya namanya tapi nggak kenal sifatnya? Ayo, ada nggak? Nah, walaupun Allah di dunia ada namanya, ada nggak sifatnya? Ada. Ada. Malaikat ada nggak? Ada. Akhirat, Ada. neraka, Ada. surga. Ada. Paham ya sekarang ya? Karena kita kamu di dunia, nggak mungkin ada sesuatu yang bernama tidak lewat identifikasi yang berinteraksi atau terinteraksi dengan panca indramu. Paham? Paham. Panca indramu itu kemudian akan panjang yang terlihat nanti macam-macam itu apanya betul. Baru kemudian sifat-sifatnya baru muncul. Karena pertama harus berinteraksi dengan panca indramu dulu. Itu baru namanya kau kenal, nggak cuma kenal nama. Akhirnya kau tahu mana disebut Pak Yohanes, itu loh, betul nggak? Betul. Nah kalau kau nggak tahu orangnya, sifatnya, apanya, ditanya mana Pak Yohanes, yang mana kira-kira ya? Kalau cuma tahu nama saja, betul nggak? Betul. Lah kalau kau cuma tahu namanya tok Allah, kemudian kau menuju Allah, menyembah Allah loh, yang kau sembah itu apa? Angan-anganmu sendiri, betul nggak? Waduh, fatal sekali ya. Kami lanjutkan lagi. Salah, tidak ilmiah, tanpa didukung dengan Tidak ilmiah saja tadi. Omongan itu cuma teori kok tidak ilmiah ya. Bedakan yang ilmiah sama teoritis. Abah ini ya. Nanti ya kalau kau mau belajar ke sini, gak usah malu belajar sama CTM, tapi bawa gorengan. Tapi dalam keadaan hangat atau panas ya, sama lombok-lomboknya. Gak masalah, saya gak pelit ilmu, betul gak? Mr. Brom, Mr. Samuel, Mr. Kevin, ya bukan ini? Iya. Ya, gak usah malu. Kan sudah saya geber di publik, gak akan ada satu pun yang nongol yang bisa menjelaskan ini. Karena apa? Kebanyakan sudah gak ada yang ngerti. Nah, ini kan jelas ya, saya tunjukkan bahwasanya agama Islam prakteknya telah rusak. Makanya kita harus gali, kejar sampai ke akar-akarnya. Kita tata lagi, gitu loh. Omong saya ilmiah, makanya umat Nasrani seneng, umat Kejawen seneng, umat Hindu seneng. Karena apa? Selama ini kan kita bentrok. Karena apa? Aku yang benar, kau yang salah. Itu yang kita hindarkan. Supaya Indonesia kembali tertib, damai, makmur, saling menghormati. Nggak eker-ekeran dikit-dikit, tua, bir, ya bukan loh. Itu kemarin di Makassar kan ada yang digerebek aliran sesat, betul nggak? Betul. Nah, nyatanya waktu digerebek, polisi bilang ini sih nggak ada apa-apa, rumahnya terbuka, nggak ada remang-remangnya, buntu-buntu apa, semu-semunya nggak ada. Kan ada laporan katanya di situ adalah praktek aliran sesat. Ternyata dibuktikan nggak ada apa-apa. Kan malu akhirnya. Sudah masuk kok TV, koran, ya.
ternyata nggak ada apa-apa. Itulah ya bahayanya ya. Kalau nggak paham, jangan menduga. Bahkan kemudian provokator, ngerahkan massa. Waduh, itu keliru. Ini negara NKRI, bro. Dan Mr. TM sangat NKRI harga mati. Masa mau menjelang pesta demokrasi malah rame-rame seperti itu? Betul nggak? Dilihat orang gimana? Sudah begitu nggak terbukti apa-apa, kan lucu. Gak tanggung jawab. Nah kalau sudah begitu ya, sudah masuk ke orang, nama baik sudah jelek, terus siapa yang tanggung jawab itu? Enak sekali menuduh, betul nggak? Makanya saya sampaikan, Islam sekarang itu rusak. Bukan rusak Islamnya, bukan. Prakteknya. Dari dulu agama itu dari sisi Allah nggak ada yang rusak. Semuanya baik. Tapi kan luntur dan rusak prakteknya. Akhirnya diperbarui. Kita lanjutkan ya. Ngawur, salah. Gitu tuh. Dengan dalil yang membenarkan. Jawabannya benar, Nabi Isa adalah utusan Allah. Podo be aku. Ya. Dari tadi Nabi Isa adalah Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Siapa bilang? Wujudnya. Wujudnya Allah di dunia siapa? Utusannya. Wujudnya Pak Jokowi di sini siapa? Wakilnya, utusannya loh. Dari tadi kok bingung. Blunder aja. Dari tadi salah, ngawur, tidak ilmiah. Lah kalau mau ngomong tok gampang, bro. Salah, ngawur, tidak ilmiah. Anak kecil pun direkam aja boleh itu. Ya. Aku pun bilang Nabi Isa Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya wujudnya Allah di dunia adalah wujud Rasulullah itu. Ada nggak yang wanita? Tidak. Yang banci? Yang monyet? Enggak ada. Gitu juga repot, bingung sekali. Tapi tetap goreng ya. Biar misalnya tambah viral. Kalau sudah viral apa? Supaya dakwah kami di mediasi, dibuka ruang seluas-luasnya. Saya kan nggak ada repot. Saya ngomong bla 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 bla. Oh, orang udah dengar semua tuh kan? Dulu saya bukan siapa-siapa, sekarang saya adalah Mr. TM. Tetap aja. Iya kan? Iya kan? Saya bukan ulama, makanya saya ngomongnya seperti itu karena bukan ulama. Karena saya adalah seorang Mister, ya. Saya teruskan ya. Ayat 30. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan Allah memberikanku kitab dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Dan surat Al-Maidah ayat 75, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qabli rusul. Artinya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang utusan, sebelumnya pun. Betul ya? Apa saya bilang Nabi Isa Allah? Tidak. Apa saya bilang Nabi Muhammad Allah? Tidak. Enggak ada. Paham ya? Aduh, ini ya. Berlalu beberapa rasul. Sekarang materi yang keempat. Benarkah Nabi Muhammad wujudnya Tuhan atau Allah di dunia di masanya? Ini jawabannya Salah. Ngawur. tanpa didukung dengan dalil yang benarkan. Yang benar, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan dalil Al-Quran surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Dia Muhammad adalah hamba Allah atau seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa utusan. Ini Jelas ya? Wujudnya Allah di dunia adalah utusannya tadi. Nabi Muhammad kan utusan, betul nggak? Ayatnya pun menerangkan demikian, ya. Yang repot itu zaman ini sudah mengingkari adanya utusan zaman ini, betul nggak? Itulah titik permasalahannya. Makanya saya tunjukkan semua orang di platform media ini ya.
Ini yang kesesatan ini. Dan ini semua orang ya kebanyakan sudah nggak ngerti bahwasanya ada Rasulullah zaman ini. Makanya saya bilang Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir, tapi beliau adalah Nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad ada nggak Rasulullah? Ya ada dong. Allah saja sampaikan innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Masa di zamanmu kemudian bersyahadat akan wujudnya Rasulullah yang zaman 1500 tahun yang lalu, nggak tahu wujudnya, nggak kenal, nggak sezaman, nggak bisa kau angan-angan, nggak bisa kau bayangkan, kau gambarkan, maka syahadat itu pasti ngayal. Ada Rasul zaman ini, kenapa kau berkhayal akan Rasul zaman lalu? Dari mana kau tahu itu? Cerita. Ini karena Quran. Itu pun tetap cerita. Quran itu teoritis ya. Sedang Quran yang praktek adalah Quran yang qadim. Quran mushaf itu Quran lafal huruf tulisan. Itu teori cerita yang bisa kau baca dengan akal dan panca inderamu. Tapi Quran yang qadim tidak mungkin kau sentuh kecuali oleh roh yang disucikan. Jelas toh? Jelas. Al-Waqi'ah 79 loh. Biar saya ngomong ada ayatnya. Biar gak dituduh gak pakai dalil lah, ya toh? Asem-sem ya. Selama ini aku dianggap gak pakai dalil ya. Materi-materi yang diuji ilmiahnya. Dan dengan materi-materi tadi, inti jawaban kesimpulan ini bagaimana status Ustadz Mr. TM Saya. Islam apa bukan? Dengan uraian yang telah saya sampaikan, Ustadz Mr. TM bukan Islam lagi. Ya wis rapopo. Ya wis rapopo. Masa aku ya peduli dinilai manusia, betul enggak? Kau bilang aku kafir ya rapopo. Ketawakan gitu, betul enggak? Dibilang aku sesat ya rapopo. Ya kan saya enggak protes toh. Hak kamu menilai. Saya dituduh apa aja ya hak kamu menilai saya. Enggak masalah. Tapi ini publik loh yang menilai. Ya. Masalahnya omongan kamu dinilai di publik loh ya. Ya. Dan ini otentik loh ya. Karena apa? Barang bukti loh ya. Omongan-omongan ini kan barang bukti dan nggak saya penggal-penggal ya. Videonya utuh ya, nggak saya penggal-penggal, saya bangun narasi enggak. Cuma saya breakdown detail-detailnya saja ya. Nah, ini saya dibilang kafir, keluar dari Islam, enggak apa-apa. Orang nggak butuh pengakuan manusia kok. Dia seorang Islam apa orang yang keluar dari Islam atau murtad. Hati-hati bahasa itu. Hati-hati sama bahasa itu. Hati-hati loh ya, nanti ada undang-undang ITE ya. Ya. Hati-hati mengira murtad. Kalau mengira murtad hati-hati. Kalau saya bilang apa? Kan ada analisa kronologisnya, itu yang mahal, ada analisanya. Kalau sekedar cuma ngaku-ngaku gampang. Pak Samuel ini ngaku Spiderman kalau pas lagi longgar, bisa saja sih jadi. Aku Pak jualan mie ayam, cuman kalau waktu senggang Pak, saya jadi Spiderman. Ya ngaku-ngaku boleh aja tuh. Tuh. Ya, kami lihatkan ya. Ini misal sebelumnya bukan Islam. Ini bisa dihukumi seorang munafik. Sembarang. Hati-hati tapi. Surat Al-Maidah ayat 52. Laqad kafara alladziina qalu. Nah, dari tadi kan nggak ada pendekatan ilmiah sama sekali. Ada. Cuman teoritis ya. Padahal kata beliau, saya ajak challenge ilmiahnya dan ilmiah cara praktek tuh ya. Dan nggak ada yang pendekatan ilmiah sama sekali. Nggak logis ya, tapi teoritis, betul nggak? Betul. Ini mohon maaf ya, ketua MUI loh ya. Bukan orang biasa loh ini. Ini MUI adalah ulama-ulama loh ya. Nah ini silakan dinilai sendiri. Kami lanjutkan biar nggak ada kesan potong-potong. Innallaha wal mas'umaniyah. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa juga ya? Ya paham ya? Ya, makanya saya tidak ukur ya.
nggak mungkin ada yang nongol. Kalaupun nongol pasti salah. Karena disiplin kami sangat tinggi ya, teoritis yang ilmiah, kemudian logis, kemudian praktis. Nah, yang agama yang diterima Allah itu yang praktis melalui praktek empiris. Nggak mungkin kau bisa praktek kalau nggak lihat metodologi. Kalau cuma teori tok, ya, hafalan saja itu. Hafalan saja, tinggal baca di Google, tahu. Anak kecil asal bisa baca, bisa ngomong itu. Burung beo diajari bunyi syahadat 3 bulan pun bisa itu. Masa sekelas itu? Ya, ingat ya, syahadat itu adalah praktek bersaksi. Apapun sanggahan Anda, tetapi secara grammar adalah kalimat kerja, kata aktif. Sembarang kamu nggak mengakui, sembarang kamu membantah, silakan sembarang. Tapi siapapun yang nggak bersaksi dalam syahadatnya adalah kafir. Kenapa? Dia belum Islam. Kenapa? Dia tidak melewati rukun syarat Islam. Kan paham nggak rukun Islam? Itu bukan omongan tok. Kalau omongan tok, rukun Islam apa bunyinya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bukan itu. Aduh, saya lanjutkan lagi ya. Setelah uji materi daripada materinya Bapak, tidak saya katakan Ustaz, Bapak Mr. TM. Nah, gitu ya. Saya nggak mau dibilang Ustaz. Ketuhanan, yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Nomor 2, Nabi Muhammad. Ingat ya, bukan Tuhan di dunia ya, wujudnya Tuhan yang di dunia. Paham gak ya? Hati-hati tipis loh ini. Hati-hati ya. Tapi saya maafkan, namanya orang belum tahu itu. Dia kan niatnya baik, makanya kami apresiasi kepada pihak MUI Rembang. Silakan ya, ditunggu ya. Ketua-ketuamu yang lain nongol, ya toh? Nongol, boleh nongol. Dan ini disaksikan banyak orang loh ya, dinilai banyak orang. Dan nanti pihak-pihak YouTuber goreng terus ya, silakan, enggak apa-apa. Cuman pesan saya jangan membuat narasi provokatif yang kemudian main hakim sendiri atau apa. Ada penegak hukum, ada hukum. Ini wilayah NKRI bukan Texas ya. Kami lanjutkan ya. Bukan Nabi terakhir. Ketika Nabi Isa wujud Tuhan di dunia di masanya. Keempat, Nabi Muhammad wujudnya Tuhan di dunia di masanya. Materi Pak Mr. TM ini tidak ilmiah, ngawur, dan Pak Mr. TM Rupanya nggak tahu istilah ilmiah itu, nggak tahu. Dikira ilmiah itu harus ada dalilnya. Nah, ngeri kan? Ini mumui loh ini. Nggak tahu bedanya teoritis sama ilmiah. Ngeri loh ini. Ngeri loh ini, betul nggak? Ini yang nggak bisa dibantah orang. Orang sekarang praktek itu tidak ilmiah dan tidak amalia, cuma teoritis. Nah, ini ya, ini coba jauh sekali ya, jauh ya. Bahkan menuduh, melihat saya jelek-jelek, tidak kena sama sekali toh. Penista agama Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah ya, kita bisa belajar dari battle ini tadi ya, battle ya. Anggap aja dibanding-bandingkan ya. Saya tidak membenci ulama, tidak membenci Kiai Ustadz Gus Buya Habib. Tapi saya kritisi pikiran-pikiran, praktek-praktek keyakinan yang didakwakan itu dengan sudut pandang yang salah dan tidak sesuai dengan filosofi Islam ya, bahwasanya Islam itu adalah
ilmiun wa amali. Karena ilmiah dan praktek, ya makanya harus ilmiah kalau ngomong, nggak cuma dalil. Kata beliau kan begitu, ini zaman teknologi kenapa kok begitu, ya kan? Makanya saya pakai nalar, jangan pakai cerita. Kan dari beliau sendiri, paham ya? Nah, jauh ya. Ini padahal sekelas ulama-ulama ya. Bukan orang awam loh ini. Dan itu ya, saya tidak membenci personal. Tidak ada yang itu, termasuk MUI, tidak ya. Tidak. Kalimat saya nggak ada. Makanya yang detail ya, dengan detail-detail kata-kata saya ya. Akhirnya kalian kena dengan pancingan saya. Memang tipis-tipis. Tipis-tipis sekali. Kalau dipotong-potong ya narasinya seolah-olah saya ini penista agama, benci umat Islam. Kemudian ini. Kalau saya membenci Islam, saya cuma maki-maki tok. Betul. Tapi saya kan menerang, ini loh metodologi. Kau pelajari ilmiahnya. Betul enggak? Betul. Dan saya dakwah di publik loh. Kalau saya salah pasti mudah ditangkap polisi, barang buktinya langsung. Cocotku barang bukti loh yang. Saya bilang begitu. Memang gayanya koboi begini ya. Ini memancing Anda, memang sengaja. Ya. Ini bukan cuma teoritis ya. Karena yang dipakai acuan di dunia adalah kenyataan. Terbatas, tergambar, terdefinisi ya. Namanya apa? Limited definition dan description. Nah, kalau di akhirat baru unlimited, undefinited, undescription. Ini harus jelas. Kita nggak mungkin beli bensin di pom bensin pakai keyakinan. Saya yakin Pak, di tangan saya ini ada 50.000 Pak. Kan nggak mungkin. Sidang pun demikian. Saya yakin Pak, itu Mr. Samuel itu salah Pak. Polisi pasti tanya, bukti yang kau bilang salah itu apa buktinya, betul nggak? Betul. Dari pertama kau dijadikan saksi dalam syahadat itu sudah zong. Baru kau diaudisi, apakah Bapak di sini sebagai saksi? Ya, saya jadikan sebagai saksi. Nah, saya tanya ya, apakah Bapak melihat di TKP kejadian bla 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 tanggal sekian bla 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 dengan mata Bapak, mata kepala Bapak sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh, tidak Pak. Saya membaca dari literasi. Peace, cheese. Betul gak? Malulah ya. Demikian ya. Tapi sekarang Mr. TM sudah dakwanya baik-baik saja. Lebih gampang menjadi orang yang terlihat baik daripada yang terlihat jelek. Nggak ada yang mau dakwah seperti Mr. TM ini. Kenapa? Dihina orang, dicaci orang, dimusuhi orang. Betul nggak? Betul. Kenapa? Semua orang, karena pada dasarnya apa? Kamuflase, cuman di lip sync, cuman di penampilan, materi isinya nggak ada. Makanya saya nggak mau disebut ulama Kiai Ustadz Gus Boyeb, nggak mau sama, karena saya seorang pengkritis. Masa disamakan? Sama aja dong saya dengan mereka, betul nggak? Makanya saya dakwahnya gaya bebas, bukan ulama saya ini. Tapi sekarang pun kami akan baik-baik saja, ya tak? Lebih gampang jadi orang baik-baik saja daripada orang yang jelek, betul nggak? Dimusuhi orang banyak itu lebih repot, betul nggak? Nah, tapi sekarang kan sudah lewati masa puncak klimaksnya, ya nggak? Habis ini dakwah saya biasa-biasa saja, ya, nggak ada maki-maki orang. Habis ini udah nggak ada. Karena apa? Sudah dibantu publis oleh YouTuber di Indonesia. Tepuk tangan. Ya, tetap angkat, tetap publikasikan, tetap viralkan saya, termasuk juga materi-materi ilmiahnya ya. Dan bener kan, di seluruh Indonesia sini nyatanya ya, kan kamu di depan, tidak akan ada yang bisa nongol menjelaskan syahadat secara praktek dengan kajian ilmiah. Tadi ilmiah nggak tadi? Tidak. Menerangkan praktek nggak? Tidak. Beliau tidak menyentuh praktek syahadat
Dan juga beliau tidak menyentuh praktek berzikir akan Allah. Mengingat betul nggak? Saya ulangi ya. Beliau pada challenge saya kan itu ya. Challenge saya itu terangkan praktek syahadat secara ilmiah. Beliau jawab nggak? Tidak. Dan saya juga membuat challenge terangkan bagaimana cara mengingat Allah secara ilmiah. Beliau terangkan nggak? Tidak. Kan? Tetap nggak bisa nongol ya. Tapi silakan ya bagi pihak MUI atau ulama-ulama yang lain ya, yang belum tahu syahadat atau mau masuk Islam, boleh belajar di sini. Ini Islam sungguhan. Ya kan? Semuanya jelas. Saya ngomong di publik loh ini, dinilai orang langsung loh ya. Bukan dakwah di remang-remang kemudian saya tutupi gini. Saya Pak bikin enggak, muka saya jelas tuh enggak. Ini lagi di Ambon, betul nggak? Terus tempat tangan tuh Ambon manis sih, tempat tangan. Ketumbar, kemiri, jahe, gitu ya? Ya nggak? Itu orang India ya, Aceh kan? Tumbar, kemiri, jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Tapi terima kasih untuk apresiasi daripada pihak MUI Rembang, khususnya Bapak Kiai Fakih. Mohon maaf ya kalau bahasa kami memang seksi nyentrik itu sekedar untuk kita agar bisa saling berbagi, saling bertukar ilmu. Ada yang kurang ya untuk belajar. Nah, saya pun tentu banyak salah ya. Saya tentu banyak dianggap orang ini aneh dan sebagainya. Itu hanya gimmick saja untuk menyadarkan pikiran banyak orang akan dogma-dogma teori saja. Mending mabuk minuman, itu pun salah ya, daripada mabuk dogma. Membangunkan orang mabuk ya berbeda dengan membangunkan orang tidur. Orang tidur dibangunkan gampang, bangun. Tapi kalau tidurnya mabuk harus disiram air. Belum cukup strum dikit-dikit itu kan? Itulah yang harus aku kasih treatment kepada orang-orang banyak. Aku bikin kaget-kaget ya dengan bahasa Islam yang kayaknya brilliant, baik dan Tidak sombong. yeah.